Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria dari Ilmu Hukum Non-Reguler semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan hak asasi manusia di dunia dan pengaruh Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia untuk memenuhi tugas hukum hak asasi manusia. Sejarah dan latar belakang munculnya konsep hak asasi manusia di dunia. Hak asasi manusia atau HAM memiliki sejarah panjang yang mencakup berbagai peristiwa dan konsep. Berikut adalah beberapa momen penting dalam perkembangan HAM di dunia. 1. Hukum Hammurabi 1792 sebelum Masehi. Salah satu hukum tertua yang mengatur hak dan kewajiban warga negara adalah hukum Hammurabi. Raja Babilonia Hammurabi menyusun hukum ini setelah menaklukkan Mesopotamia. Hukum ini bertujuan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara dipenuhi dengan adil tanpa diskriminasi. Kedua, Cyrus Agung 539 sebelum Masehi. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung, pendiri Kekaisaran Achaemenida, berhasil mengalahkan kota Babel. Ia membebaskan budak-budak di sana dan memperbolehkan mereka memilih agama yang ingin mereka anut. Peristiwa ini dianggap sebagai bentuk hak asasi manusia pertama dalam sejarah. Ketiga, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Pada 10 Desember 1948, 56 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi UDHR. Deklarasi ini mengakui hak-hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia tanpa memandang perbedaan apapun. Sejak saat itu, setiap tahunnya, Hari Hak Asasi Manusia diperingati pada tanggal 10 Desember. Yang keempat, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia 1948. Setelah dirumuskannya PUHAM di Paris pada tahun 1948, konsep hak asasi manusia modern semakin berkembang. PUHAM menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai peristiwa, deklarasi, dan perjanjian internasional. Berikut adalah garis besar perkembangan HAM dari waktu ke waktu. Yang pertama, zaman kuno dan pertengahan. Kode Hammurabi, salah satu hukum tertulis tertua yang memuat prinsip-prinsip keadilan. Magna Carta, piagam di Inggris yang membatasi kekuasaan raja dan menjamin hak-hak tertentu. Kemudian yang kedua, masa pencerahan, abad 17 sampai 18. John Locke menyatakan hak alamiah manusia adalah hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Kemudian Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 menyatakan semua manusia diciptakan setara dengan hak-hak tidak terpisahkan. Revolusi Prancis tahun 1789, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara, menekankan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Yang ketiga, abad 19 sampai 20. Konvensi Jenewa tahun 1864, Dasar Hukum Humaniter Internasional untuk Perlindungan Korban Perang. Liga Bangsa-Bangsa tahun 1919, upaya awal melembagakan HAM secara internasional. Kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1948. Tonggak penting HAM modern disetujui PBB setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian yang keempat, pasca DUHAM, Konvensi Eropa tentang HAM tahun 1950. Perjanjian Regional Pertama untuk melindungi HAM. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Pada tahun 1966, fokus pada hak-hak individu. Kemudian Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, fokus pada hak-hak sosial ekonomi. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW tahun 1979. Kemudian Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989. Kemudian Statuta Roma tahun 1998.
mendirikan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian yang kelima, abad 21, Protokol Opsional tahun 2002 menghapus hukuman mati. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007, perkembangan HAM digital, privasi data, kebebasan berekspresi online. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Kesetaraan atau equality, setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedua, kebebasan atau freedom, termasuk kebebasan berpikir, berekspresi, beragama, berkumpul, dan berserikat. Kebebasan dari perbudakan, penyiksaan, dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, serta kebebasan bergerak. Kemudian yang ketiga, martabat manusia atau human dignity. Pengakuan atas nilai intrinsik setiap manusia terlepas dari status atau kondisi apapun. Hak untuk hidup dan untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau direndahkan. Selanjutnya, kontribusi pemikir-pemikir Muslim terhadap perkembangan konsep hak asasi manusia dalam Islam. Pemikir-pemikir Muslim telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan perkembangan konsep hak asasi manusia dalam Islam, seperti tokoh-tokoh. 1. Al-Mawardi, abad ke-11. Dalam karyanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, ia menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan prinsip dasar HAM. Yang kedua, Ibnu Rushd, abad ke-12. Filsuf ini mempromosikan kebebasan berpikir dan pentingnya akal dalam interpretasi agama, yang sejalan dengan konsep HAM tentang kebebasan berekspresi dan beragama. Yang ketiga, Ibnu Khaldun, abad ke-14. Dalam Muqaddimah, ia membahas pentingnya kerjasama sosial dan keadilan ekonomi yang berhubungan dengan hak-hak sosial dan ekonomi dalam HAM modern. Yang keempat, Khalid Abu el-Fad, kontemporer. Ia mempromosikan demokrasi dan pluralisme dalam Islam yang sejalan dengan HAM dan mengkritik interpretasi otoriter. Selanjutnya, ajaran-ajaran Islam tentang hak asasi manusia. Islam memiliki pandangan komprehensif tentang hak asasi manusia yang berakar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa ajaran Islam terkait hak-hak asasi manusia. 1. Hak hidup. Islam menganggap kehidupan manusia sebagai suci. Surat Al-An'am ayat 151 menegaskan bahwa mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, setiap individu memiliki hak untuk memilih agamanya tanpa paksaan. Yang ketiga, hak persamaan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, terlepas dari ras, warna kulit, atau status sosial. Yang keempat, hak keadilan. Islam menekankan keadilan bagi semua yang mencakup keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial. Yang kelima, hak pendidikan. Mencari ilmu adalah kewajiban dalam Islam. Nabi bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan bagi semua. Kemudian yang keenam, hak ekonomi. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan mencari nafkah, namun juga menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan sedekah. Yang ketujuh, hak perlindungan dan penyiksaan. Islam melarang keras penyiksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa manusia di dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, hak privasi. Al-Quran melarang memata-matai orang lain dalam surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kesembilan, hak wanita. Islam memberikan hak-hak kepada wanita
seperti hak kepemilikan, warisan, pendidikan, dan memilih pasangan hidup pada saat di mana banyak masyarakat menolak hak-hak ini. Kemudian yang terakhir, hak anak-anak. Islam menekankan perlindungan dan perawatan anak-anak. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak-anak dan mengajarkan untuk memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Selanjutnya, perbandingan antara konsep hak asasi manusia secara umum dan hak asasi manusia dalam konsep Islam. Konsep hak asasi manusia secara umum berdasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang diadopsi PBB pada tahun 1948. Bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang agama, ras, etnis, jenis kelamin, atau status sosial. Meliputi hak-hak seperti hak hidup, kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan sebagainya. Berakar pada filosofis barat, terutama pemikiran pencerahan dan konsep-konsep hak alamiah. Kemudian, konsep hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hukum Islam atau syariah. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah dan memiliki hak-hak dasar. Hak-hak dalam Islam meliputi hak hidup, kebebasan beragama, terutama bagi non-muslim di negara Islam, hak atas keadilan, pendidikan, dan sebagainya. Konsep maqasid al-syariah atau tujuan syariah menekankan perlindungan atas agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, pengaruh Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia di dunia. 1. Kontribusi langsung. Kesetaraan. Ajaran Islam menekankan kesetaraan manusia di hadapan Allah terlepas dari ras, status sosial, atau kekayaan. Prinsip ini sejalan dengan konsep dasar HAM tentang kesetaraan. Kemudian hak perempuan. Meskipun kontroversial, Islam pada abad ke-7 memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan, seperti hak waris dan hak untuk memiliki properti yang progresif untuk zamannya. Toleransi beragama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama, yang dapat dilihat sebagai dukungan untuk kebebasan beragama, salah satu HAM fundamental. Yang kedua, kontribusi tidak langsung. Peradaban Islam. Selama abad keemasan Islam 8-13 Masehi, peradaban Islam memajukan ilmu pengetahuan, filsafat, dan budaya. Pemikir Muslim seperti Ibnu Rushd mempengaruhi pemikiran Barat yang kemudian berkontribusi pada konsep HAM modern. Kemudian diplomasi. Perjanjian seperti Piagam Madinah tahun 622 Masehi antara Nabi Muhammad SAW dan berbagai kelompok di Madinah termasuk non-muslim dianggap sebagai salah satu dokumen awal yang menjamin hak-hak kelompok minoritas. Kemudian yang ketiga, tantangan dan perdebatan. Interpretasi. Beberapa interpretasi hukum Islam dianggap bertentangan dengan HAM, terutama dalam isu-isu seperti hukuman mati, hak-hak LGBT, dan kesetaraan gender. Negara-negara Muslim. Beberapa negara yang mayoritas Muslim dikritik karena pelanggaran HAM. Namun, penting untuk membedakan antara praktik negara dan ajaran agama. Kemudian, Deklarasi Kairo. Organisasi Kerjasama Islam mengeluarkan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam tahun 1990 yang mencoba menyelaraskan HAM dengan syariah. Beberapa kritikus menganggap ini sebagai upaya untuk mendefinisikan ulang HAM dalam kerangka Islam. Yang keempat, diskusi kontemporer. Reformis Muslim. Cendekiawan seperti Abdullah Ahmad An-Naim berpendapat bahwa Islam dan HAM dapat selaras melalui penafsiran ulang teks-teks Islam dengan mempertimbangkan konteks modern. Kemudian, universalisme versus relativisme. Debat terus berlanjut antara universalisme HAM berlaku untuk semua dan relativisme budaya. HAM harus dianggap sesuai konteks budaya. Jadi kesimpulannya, perkembangan hak asasi manusia menunjukkan perluasan konsep hak asasi manusia dari hak-hak dasar individu ke kelompok rentan, dari hak sipil politik ke hak sosial ekonomi,
dan adaptasi terhadap tantangan baru seperti globalisasi dan teknologi digital. Para pemikir Muslim menunjukkan bahwa dalam Islam ada tradisi panjang pemikiran yang mendukung nilai-nilai yang sekarang dikenal sebagai HAM. Mereka berargumen bahwa konsep-konsep seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan martabat manusia yang merupakan inti dari hak asasi manusia juga merupakan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Pengaruh Islam terhadap hak asasi manusia adalah multifaset. Islam memiliki prinsip-prinsip yang sejalan dengan hak asasi manusia dan telah berkontribusi secara historis, namun ada juga tantangan dan perdebatan terutama dalam interpretasi dan implementasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.